Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya dan karunia-Nya. Alhamdulillah podcast ini bisa berjalan lagi untuk mengangkat tema tentang hijrah. Dan tidak lupa sholawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin, Islam bisa sampai ke negeri ini. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Gimana Ustaz? Gak berasa Ustaz ya? Alhamdulillah baik. Kemarin Idul Adha, musim haji, sekarang udah tandur Islam lagi Ustaz. Waktu berjalan begitu cepat ya. Tinggal bagaimana kita mengisi waktu dengan sebaik-baik. Dan ini ada pertanyaan Ustaz yang menarik Ustaz ya. Apa sih makna dari tahun baru Hijriyah bagi umat Islam gitu? Apakah kan kalau tahun baru Masehi kan niup trompet Ustaz ya. Kita apa yang kita tiup nih kalau tahun baru Hijriah nih kira-kira Ustaz? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Al-Azhar yang berbahagia. Ini tidak lama lagi, insyaallah Rabu depan kita masuk di 1 Muharram 1445 Hijriah. Artinya kita masuk di tahun baru. Tak terasa bahwa kita sudah berada di akhir tahun sekarang ini, sudah habis tahun ini dan kita masuk ke, tentu kita maknai tahun baru ini sebagai upaya untuk memberikan semangat baru bagi kita, sehingga tahun depan insya Allah mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Dan oleh karenanya umat Islam dengan pergantian tahun baru ini berupaya untuk bermuhasabah, ya, untuk menghitung selama 1444 ini apa-apa yang sudah dilakukan, sejauh mana amal kebaikannya dan sejauh mana amal keburukannya, mana yang lebih bagus, yang lebih banyak, apakah amal-amal kebagusan, kebaikan, atau justru kesalahan-kesalahan, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira tuh ada nyambungnya ya Ustaz? Karena kan kalender Hijriah ini diambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Betul. Ya, kenapa nggak diambil dari pertama kali wahyu turun atau bagaimana? Iya, betul. Jadi itu memang terjadi dialog di kalangan sahabat ketika merumuskan tentang awal dari menyusun kalender Hijriah itu. Kapan dimulai? Apakah dimulai dari kelahiran baginda Rasulullah? Apakah dimulai dari turunnya wahyu, umur Rasulullah di umur 40? Ataukah dari kematian, kewafatnya beliau gitu, atau apa? Terjadilah ini, kemudian mereka para sahabat sepakat untuk menentukan bahwa dimulainya itu waktu awal hijrah ya dari Makkah ke Madinah sebagai tonggak baru peradaban umat itu. Nah, ini ya ada alasan-alasan yang penting kenapa hijrah ya, karena inilah awal dari pembangunan peradaban umat Islam ketika pindah ke Madinah. Nama tempat itu sendiri diubah dari yang namanya dulu Yasrib menjadi Al-Madinah. Nah, disitulah terjadilah perubahan. Nah, itu menjadi tonggak sejarah dan umat Islam kemudian menetapkan bahwa tonggak sejarah ini adalah hijrah Rasulullah SAW di Madinah ke Madinah itu. Berarti adakah makna tersendiri dari hijrah itu Ustaz? Karena kan zaman sekarang kayak udah hijrah belum gitu kan? Iya, iya. Itu kan padahal hijrah itu kan Nabi dari baik tetap lebih baik kan. Sebenarnya juga ada makna taubat gitu kan Ustaz ya. Kira-kira ada makna nggak hijrah tentu sendiri? Itu ajaran tentang hijrah
diilhami dari ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat-tempat hijrah yang muraghaman katsira, ya, tempat hijrah yang banyak, wasa' dan beberapa kemudahan-kemudahan. Nah, itulah kita bisa lihat bagaimana sejarah hijrah itu, yang ketika itu Rasulullah dan para sahabat di Mekah dalam kondisi tertekan, tertindas, terjajah, ya, kemudian strategi untuk memenangkan berikutnya adalah dengan cara apa? Pergi untuk menang, ya, bukan pergi untuk kalah, hijrah untuk menang. Nah, salah satu strategi mencapai kejayaan, kemenangan adalah dengan cara hijrah. Nah, maka dipilihlah hijrah. Ada beberapa peristiwa sebenarnya hijrah, puncaknya itulah ada hijrah ke Madinah, pernah ada hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, pernah ada hijrah ke Taif, dan kemudian ada hijrah ke Madinah. Itu upaya-upaya untuk menggapai kemenangan. Maka hijrah itu menjadi penting dan menjadi salah satu ajaran dalam Islam tentang gerak. Hijrah itu artinya pindah. Hajaro yahjuru, hajron itu pindah. Hajaro yuhajiru artinya upaya yang terus-menerus untuk bergerak, berubah, dinamis. Dan oleh karenanya hijrah itu menjadi ciri khas dari seorang muslim. Seorang muslim itu orang yang selalu berupaya untuk berubah. Tentu berubah bukan yang positif ke negatif, tapi yang negatif menjadi yang positif, yang kurang menjadi lebih, yang rendah menjadi tinggi, ya begitu seterusnya. Oh, berarti alasan utama Rasul pindah dari Mekah ke Madinah itu kira-kira kenapa, Ustaz? Kayak apakah karena keadaannya memang sudah tidak bisa diubah lagi atau memang? Ya, tentu pertama ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke tempat yang dituju, yaitu Yastrib itu. Dan yang berikutnya ya dalam rangka strategi untuk menuju kemenangan. Kalau zaman sekarang mungkin ini satu kayak orang kantoran tuh, di kantor udah nggak bagus nih gitu. Kayaknya harus pindah nih, hijrah gitu. Iya, bisa dengan alasan-alasan tertentu untuk seseorang itu hijrah. Ya, hijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan dia sulit sekali untuk menghindarkan. Bahkan takut kalau dirinya, keluarganya dan anak-anaknya nanti akan terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Mengubahnya susah karena masyarakat yang penuh dengan kejahatan itu sudah sangat besar gitu ini ya. Maka pilihlah kemudian pindah ke tempat lain. Siapa tahu nanti setelah pindah punya kekuatan yang kuat, nanti bisa balik lagi dan mengubah masyarakat itu. Oh, jadi dalam Islam itu, Ustaz, pindah juga termasuk solusi kalau emang keadaan solusi pindah bisa menjadi solusi. Tentu ini dimaknai sebagai hijrah secara fisik. Tetapi bahwa lebih jauh hijrah itu tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi ada setidaknya 3. Ada hijrah yang fisik yang disebut dengan hijrah jasadiyah. Jadi fisiknya memang pindah dari tempat ini, dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan. Itu fisikal, dari Bogor ke Jakarta, dari Jakarta ke mana, begitu fisikal. Tetapi ada yang sifatnya hijrahnya itu hijrah tidak jasadiyah, tetapi hijrah akliyah. Akliyah itu intelektual, dari bodoh menjadi pandai. Jangan dari pandai menjadi bodoh, jangan. Nah, ini bukan hijrah ini. Nah, dari minadz zulumati ilan nur. Nah, dari yang tadinya gelap, bodoh, nggak punya pengetahuan, menjadi nur, menjadi tahu, menjadi tercerahkan. Nah, itu
hijrah akliyah. Nah, bagaimana cara hijrah akliyah itu? Dengan belajar, dengan iqra, dengan membaca, dengan menuntut ilmu. Dan oleh karenanya banyak yang para pelajar, para siswa, para santri ya, yang menempuh dalam rangka hijrah akliyah itu, fisiknya juga ikut hijrah. Ini pelajar dari Aceh belajarnya ke Jakarta. Itu fisiknya juga hijrah. Terus ingin merubah juga pikirannya, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya bodoh menjadi pintar, belajar. Ini hijrah yang disebut dengan hijrah akliyah, yaitu mengubah agar akalnya lebih cemerlang, lebih tercerahkan, lebih pandai, lebih cerdas, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan hijrah qalbiyah. Apa itu qalbiyah? Hijrah qalbiyah itu spiritual, yaitu mengubah hatinya yang tadinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, amradul qulub, dipenuhi dengan kedengkian, kesombongan, iri, apalagi rakus, gampang marah, apalagi gampang emosional dan lain sebagainya. Itu upaya untuk hijrah, upaya untuk berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya suka marah sekarang suka senyum, suka gembira. Yang tadinya kusut, suka bersedih, diubah menjadi tidak gampang bersedih, tapi berbahagia, bergembira, dan nah, ini tentu yang disebut dengan hijrah qalbiyah. Nah, masing-masingnya ini tentu ada metode-metodenya, cara-caranya. Kalaulah hijrah itu fisik, apa-apa yang mesti dibawa. Nah, seperti baginda Rasulullah, hijrah fisiknya dari Makkah ke Madinah membawa peralatannya. Nah, begitu pula. Nah, tentu yang hijrah Rasulullah SAW beserta sahabat itu hijrah yang tidak hanya fisiknya, ya, tidak hanya fisiknya, tetapi zahiran wa batina, seluruh jiwa dan raganya dihijrahkan. Minal jahiliyah ilal Islam, dari yang kondisi masyarakat jahiliyah menuju kepada peradaban baru, al-Madinah al-Munawwarah, peradaban baru, itulah peradaban Islam. Menuju ke sana. Nah, itu hijrah. Jadi hijrah bisa jadi fisiknya saja, bisa jadi akalnya, pikirannya, ini, tetapi badannya mungkin hanya di dalam kamar saja atau di ruang kelas saja, tidak bergerak, tapi pikirannya yang bergerak. Bisa jadi. Kemudian yang ketiga adalah hijrah qalbiyah, yaitu hati, membenci ke membenci hal-hal yang buruk, tinggalkan dari hal-hal yang tidak disukai. Nah, ini ada orang yang berbuat jahat, kita tinggalkan. Jadi, itu hijrah qalbiyah. Jadi berarti kan ada 3 hijrah, ya? Secara jasad, secara akal, dan juga secara hati. Apakah ini juga dapat dipahami sebagai gerakan dalam Islam berbagai bidang, apakah berbeda gitu? Betul. Jadi oleh karenanya hijrah itu dipahami sebagai gerakan. Kalau hijrah akliyah berarti gerakan intelektual. Akal sehat ya? Akal sehat. Nah, gerakan akal sehat. Gerakan mengedepankan ilmu pengetahuan. Nah, bukan mengedepankan perdukunan. Oh, iya. Bukan menurunkan klinik, bukan menurunnya intelektual. Nah, itu ciri kemodernan, ciri modern itu. Gerakan pendidikan. Gerakan pendidikan, gerakan kesehatan, gerakan makanan halal, gerakan dan berbagai gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan dalam rangka menuju kepada mardhatillah, menuju kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hijrah itu dipahami sebagai kebangkitan Islam, ya, pada abad 15 ya. Terus bagaimana kira-kira cara mewujudkannya, Apakah butuh modal, selain modal berani itu modal apa? Kan ngeliat ada modal nekat, berani ya. Ya. Nah, hijrah juga dipahami sebagai satu tadi al-harakah, ya, gerakan, tapi juga bisa dipahami
hijrah itu sebagai nahdah. Apa nahdah itu? Kebangkitan. Nah, kebangkitan. Nahdah. Ada nahdlatul ulama. Ada nahdlatul tujjar. Ya, kebangkitan para pebisnis, para pedagang. Nah, sudah waktunya umat Islam untuk berhijrah, bangkit, nahdah, bangkit dalam hal ekonominya. Bangkit dalam hal pendidikannya. Bangkit dalam hal politiknya. Ya, jangan umat Islam ini kalah mulu nih. Ya, umat Islam harus bangkit untuk mendapatkan kemenangan dalam berbagai kegiatan, dalam politik, ya, dalam ekonomi. Di dua hal ini yang umat Islam di Indonesia masih seringkali belum mendapatkan bagiannya. Karena apa? Kurang semangat hijrahnya ini perlu ditingkatkan supaya ada kebangkitan umat Islam di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Juga kemudian di bidang pendidikan. Umat Islam masih perlu bersaing dengan negara-negara maju dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan umat, pendidikan anak-anak bangsa kita ini, supaya bisa bersaing dengan negara-negara maju. Nah, maka hijrah dipahami sebagai tidak hanya harokah tetapi nahdah, kebangkitan. Dan diprediksikan bahwa abad ke-15 ini yang sekarang berarti sudah ke 44 tahun. 1444 habis 1445. Berarti sudah 44 tahun dari awal abad 15 Hijriah. Para ahli, para ulama, para intelektual muslim menggambarkan bahwa abad 15 adalah awal bagi kebangkitan umat Islam. Berarti sudah 40 tahun, 44 tahun nih. Apa gejalanya nih? Kok belum kelihatan? Mana kebangkitannya? Kok baru banget? Kita harus optimis. Kita harus optimis. Ada gejala di mana banyak remaja-remaja yang Muslim yang mulai mau dan serius untuk belajar tentang Islam. Bahkan di negara-negara Barat, ya, ada kecenderungan untuk mempelajari tentang Islam. Setelah itu mempelajari Islam, respect, meskipun ada sebagian mereka membenci Islam, tapi yang mempelajari ini banyak sekali. Pada akhirnya kemudian mereka tidak hanya sekedar mempelajari, tapi mempraktikkan dan memeluk Islam. Maka di Barat itu banyak sekali gejala masyarakat Barat memeluk agama Islam. Nah, ini kan bagian dari ciri-ciri dari akan terjadinya kebangkitan Islam yang dimulai dari baru di abad 15, berarti baru dimulai 44 tahun. Nah, kalau nanti 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ke depan, dari abad ke-15, abad ke-16 dan seterusnya, Islam insya Allah, bahkan ada prediksi di tahun 70 itu jumlah umat Islam di dunia ini menjadi mayoritas. Nah, tentu saja itu adalah sikap optimis kita. Tentu tidak hanya jumlahnya saja yang banyak, ya, tetapi juga kualitasnya mudah-mudahan juga ikut mendorong kebangkitan. Jadi hijrah dipahami sebagai harokah, gerakan, dan kedua hijrah dipahami sebagai an-nahdah, kebangkitan. Masya Allah, Ustaz, ya. Berarti ini sama nyambungnya dengan yang hadis mengucapkan bahwa setiap 100 tahun sekali itu ada mujadid, Ustaz, ya? Iya. Yang Muhammad Ibnu Aziz, di setiap 100 tahun man yujaddid umur dini. Orang yang akan muncul, orang yang akan memperbaharui urusan agama. Memperbaharui, membangun peradaban, meningkatkan, meninggikan peradaban Islam itu. Dan kalau kita lihat banyak
tokoh-tokoh Muslim yang muncul di berbagai kota, di berbagai negara, ya, yang untuk membangkitkan di Indonesia. Kita kenal dulu ada pendiri Muhammadiyah, pendiri Nahdlatul Ulama, berikutnya penerusnya, ada generasi berikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk adalah bagian dari mujaddid itu. Amin. Ya, meskipun dalam skop yang mungkin lebih kecil, ya, tetapi kita berupaya untuk menjadi di antara yang sekian orang yang setiap 100 tahun tadi itu kita termasuk, dan masa estafetnya ada di kita. Kita berada di posisi bagian dari orang-orang yang yujaddid umuruddin, yang memperbaharui kita menjadi mujaddid di generasi kita. Termasuk ini salah satu bentuk dari mujaddid, Ustaz, ya. Kita bikin podcast nih. Ya, insya Allah. Termasuk ini podcast ini juga mujaddid. Dulu nggak ada, sebelum COVID nggak ada model dakwah kayak begini. Ini juga bagian dari berbagai lini, entah dari kegiatan-kegiatan di masjid, kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan di lembaga amil zakat, kegiatan-kegiatan dalam wakaf, kegiatan-kegiatan dalam olahraga yang lebih islami, kegiatan-kegiatan dalam seni yang lebih islami, dan lain sebagainya. Itu adalah kita ini bagian dari orang-orang yang mujaddid li umuridini, orang-orang yang pembaharu, yang tadinya musiknya itu sangat liberal, sangat barat, begitu kemudian diisi dengan suasana yang lebih islami, atau kegiatan olahraga yang tadinya kurang islami menjadi islami, dan lain sebagainya. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang berupaya untuk memperbaharui agama kita. Sekiranya bagaimanakah ajaran Islam tentang hijrah, Ustaz, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz, sehingga kita bisa mencapai kemenangan, Ustaz? Karena kan orang pada sholat itu, apakah sholatnya juga nggak cukup ternyata? Apakah ada yang lain gitu kira-kira? Ya. Jadi pertama kali pastikan pelajari ulum ad-diniyah, pelajari ilmu agama dengan baik. Baca kitab suci, baca hadis, baca pelajaran dari para guru, dari para asatidz, simak, dengarkan, pelajari dengan baik. Setelah itu kemudian buatlah kesimpulan-kesimpulan untuk bisa diterapkan di masyarakat lingkungan kita, di mana kita berada. Apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan atau untuk menerapkan dari ilmu yang sudah saya dapat dari Al-Quran, yang sudah saya dapat dari hadis, yang sudah saya dapat dari guru. Contoh kecil umpamanya tentang membaca bismillah dalam setiap aktivitas, atau mengucapkan salam setiap kita ketemu dengan orang-orang. Dulu kita tidak mengenal istilah salam, ketemu ya hai, halo, apa begitu saja. Adakanlah hijrah, tidak aja membaca halo atau selamat siang, atau ini hijrah dengan yang lebih islami sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa? Assalamualaikum. Kita membuat tradisi itu. Setiap ketemu kita ini skop yang kecil, membaca bismillah setiap kali kita mau minum, mau makan, mau mengambil buku, mau membaca, mau melangkahkan kaki dan sebagainya, mengucapkan bismillah. Ini perkara kecil, ya, perkara yang sepertinya sepele, tetapi inilah kita mulai upaya hijrah itu dari kata-kata, dari ucapan. Pakaian juga begitu. Nah, ada yang perempuan, ada hijab, ada syar'i, ada terserah apa namanya. Yang intinya adalah bagaimana berpakaian yang lebih sesuai dengan tuntunan agama kita. Nah, itu upaya untuk hijrah dari omongan, dari pakaian, dari apa? Tingkah laku, dari apa? Persahabatan. Ya, bagaimana dulu kita bersahabat dengan tidak mengenal. Kalau bersahabat, kungko-kungko, minum-minum, itu mesti ada di situ yang hal-hal yang haram. Sekarang no haram,
tinggalkan yang haram, ambil yang Islami. Dan itu yang bisa kecil, tetapi kalau setiap keluarga, setiap person dari seorang muslim itu melakukan itu, maka dahsyat. Itu gerakan kebangkitan yang dahsyat. Jangan disepelekan. Meskipun hanya bismillah, hanya assalamualaikum, dan begitu seterusnya. Nanti ada kegiatan bersama tentang jamaah, tentang keumatan, tentang organisasi. Ada organisasi pelajar, ada organisasi mahasiswa, ada organisasi lebih besar lagi. Diadakan gerakan-gerakan yang disebut dengan al-harokat tadi. Al-harokat tadi. Nah ini akhirnya akan tercipta suasana yang baru, yang lebih Islam. Nah inilah makna daripada hijrah itu. Jadi nggak bisa hijrah sendiri, satu harus bareng-bareng ya? Iya, ada yang sifatnya itu pribadi-pribadi, ya, umpamanya hatinya, pikirannya, ini harus secara individu-individu. Tetapi nanti kolektif secara sosial, nah itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus dilakukan secara berjamaah, supaya lebih kokoh, lebih kuat dalam menghadapi tantangan zaman, tantangan global yang dahsyat ini. Jangan sendiri-sendiri. Membahas tantangan global nih, Sat, kan hijrah itu kan adalah melepaskan kita dari keterjajahan menjadi kemerdekaan, Sat, ya. Zaman dulu kan orang mungkin menyembah berhala, Sat, ya. Tapi zaman sekarang orang menyembah uang, Sat, sampai ada yang budak korporat, Sat. Apakah itu termasuk bentuk penjajahan? Apakah sekarang kita dalam keadaan terjajah atau merdeka kira-kira? Jadi suasana penjajahan menuju kepada kemerdekaan itu bagian dari hijrah. Hijrah berupaya untuk mengubah, jangan sampai bangsa ini, jangan sampai umat ini berada di bawah penjajahan asing. Maka melepaskan diri dari penjajahan menjadi merdeka adalah gerakan hijrah itu sendiri. Nah nanti setelah itu kemudian tidak hanya dalam sifat melepaskan diri dari penjajahan secara militeristik, ya, tetapi secara senjata, tapi juga merdeka dari kebodohan. Orang yang bodoh itu terjajah, maka harus lepaskan diri dari penjajahan kebodohan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Bapak-bapak, yang ibu-ibu yang sudah dengan cara membuat lembaga. Maka Al-Azhar membangun lembaga pesantren Al-Azhar ini, yayasan ini juga dalam rangka upaya melepaskan putra-putri bangsa dari penjajahan kebodohan. Nah, nanti ada lagi penjajahan yang lebih dahsyat lagi adalah kemiskinan. Kemiskinan. Umat Islam menjadi lemah, menjadi miskin, ya, menjadi fakir, ya, karena sangat terkait dengan ilmu, terkait dengan kebodohan, yang akhirnya terjajah. Nah, maka ada gerakan untuk gerakan itulah hijrah. Sehingga umat Islam kaya, umat Islam cerdas, umat Islam memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, umat Islam merdeka dari berbagai kungkungan, baik yang sifatnya materi maupun yang sifatnya non materi. Berarti, Ustadz, kan kalau zaman dulu kan orang itu hijrah berpindah tempat karena emang terancam nyawanya, Ustadz, ya, untuk terbunuh atau disakiti lah gitu. Berarti kadang sekarang tuh kita sebenarnya sudah tidak terlalu berat ya, Ustadz, ya, tantangannya nggak perlu pindah tempat ya. Cuman kok saya rasa kayaknya tentang itu juga sama beratnya juga ya, secara pemikiran, secara hati, Ustadz, ya gitu. Karena di mana-mana sekarang banyak kemaksiatan, pacaran, zina gitu kan. Terus sekarang banyak saling menyakiti di internet itu kan, komen di Instagram orang. Apakah itu ada peran kita, Ustadz, untuk bisa merubah itu, Ustadz, kira-kira? Ya, dan oleh karenanya hijrah itu tidak hanya dimaknai fisik, ya, dan bahkan penjajahan non fisik itu jauh lebih dahsyat dan lebih kejam dibanding penjajahan secara fisik. Penjajahan fisik bisa jadi risikonya rumahnya kebakar, atau hartanya dirampas, atau dikuasai, kekuasaan diambil orang.
Tetapi kalau non fisik, penjajahan non fisik, sepertinya tampilannya, ya, kelihatan fisiknya bebas, merdeka, tetapi hati dan pikirannya terkungkung. Dan ini jauh lebih berat ketika terjajah secara non fisiknya, terjajah secara pikirannya. Pikirannya tidak bisa bebas mengekspresikan keinginan-keinginannya, tidak bisa mengekspresikan nilai keimanan yang ada di dalam hati, sehingga diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan peradaban. Ini lebih berat. Fisiknya makannya enak, ya, fisiknya kuat, tetapi tidak bisa. Mau bikin sekolah nggak boleh, mau ngaji nggak boleh, mau ke masjid dilarang. Apa enaknya itu? Nah, oleh karenanya penjajahan non fisik itu juga harus dibebaskan. Nah, maka kita di era sekarang ini yang kita sudah merdeka ini, 77 tahun merdeka ini, nah, bisa jadi secara fisik kita sudah merdeka. Nah, tetapi secara non fisik, jangan-jangan ya, kita harus berupaya untuk membebaskan antara satu dengan yang lain. Ada yang menindas dan ada yang ditindas, ada yang menjajah dan ada yang dijajah di negara yang merdeka. Nah, ini kan lucu. Ada di sebuah negara namanya Republik Indonesia yang sudah merdeka, tetapi penduduknya ada yang menjajah temannya, saudaranya sendiri. Saudaranya yang menjajah, saudaranya pula yang dijajah. Nah, ini mestinya harus terus diupayakan untuk dibebaskan itu. Kalau mendapatkan itu, maka kita harus merdekakan. Ada di kalangan saudara kita yang kemudian terjerat dalam kemiskinan umpamanya, dan artinya ini masih terjajah oleh kemiskinan, maka harus ada saudara yang lain yang mengangkat dia dari keterpurukan itu. Itulah yang disebut dengan kepedulian sosial. Kepedulian, gerakan kepedulian sosial, gerakan mengangkat, memberdayakan bangsa, memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat, itu adalah gerakan hijrah. Gerakan hijrah menuju kondisi masyarakat, menuju kondisi umat yang lebih baik. Nah, itu dahsyat itu. Dan kita semuanya mestinya bisa. Kalaulah tidak bisa 100 orang, 50 orang. Kalaulah tidak bisa 500 orang, 25 orang. Dan begitu. Tertindas dalam hal intelektual, ilmu pengetahuan juga begitu. Betapa susahnya jadi orang bodoh. Ya, jadi orang yang tadi tentang orang miskin, jadi orang bodoh. Maka setiap orang pengen pandai, pengen belajar. Tetapi fasilitas tidak memungkinkan. Uang tidak ada. Tidak bisa sekolah yang tinggi. Lalu datanglah sahabatnya yang mengangkat tangannya, kamu mau sekolah kemana? Saya mau sekolah ke perguruan tinggi, tapi saya nggak punya duit. Jangan pikirkan duit, tes, daftar, pastikan lulus. Begitu lulus, nanti biar saya yang biayai sampai selesai sarjana. Itu mengangkat penjajahan ilmu pengetahuan, kebodohan. Nah, hal-hal ini, gerakan-gerakan seperti ini harus terus digalakkan pada setiap muslim. Ya, bisa 2 orang, bisa 10 orang, bisa 100 orang, ya, untuk mengangkat dari kebodohan ini menjadi beda. Dan oleh karenanya nanti akan terjadilah hijrah yang dahsyat itu, terjadilah gerakan yang dahsyat itu, dan dari gerakan-gerakan itu terjadilah apa tadi, kebangkitan atau nahdah itu, kebangkitan umat Islam secara keseluruhan. Saya sih melihat Ustaz ya, orang yang, saya punya tetangga, beliau itu buta huruf Ustaz. Tapi bisa main WhatsApp, tapi main WhatsApp dengan anaknya, tolong dipencetin dong gitu. Dan saya merasa emang kebodohan itu adalah salah satu bentuk penjajahan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa.
Berarti tadi Ustaz, dalam rangka untuk pembangunan peradaban Islam itu, hijrah itu adalah dengan cara kita nggak cuma di masa tapi bertindak untuk bisa ngebantu melakukan sesuatu yang bisa didapat, yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita. Kita punya ilmu, maka kita berilah pencerahan kepada orang yang belum mendapatkan ilmu. Kita punya harta, maka gerakan hijrahnya adalah berupaya untuk memberikan, menolong orang yang belum bisa mendapatkan kekayaan itu, belum bisa makan itu kita kasih makan, belum bisa minum itu kita kasih minum, dan itulah gerakan hijrah itu. Jangan ada nanti orang-orang yang susah, orang-orang. Dan di dalam ajaran Islam banyak sekali simbol-simbol untuk itu. Ya, umpamanya dalam Idul Fitri disimbolkan dengan apa? Dengan setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Umpamanya itu kepedulian sosial. Mengangkat agar jangan ada orang yang susah saat itu. Minimal di saat hari raya. Kan ini simbol ini. Selanjutnya ya jangan waktu habis hari raya setelah itu miskin lagi, jangan. Nanti di Idul Adha juga begitu. Ada simbol agar kita mengangkat orang-orang yang miskin, yang nggak punya itu, supaya tidak terus-menerus jadi miskin dari susah. Minimal di Idul Adha itu makan daging. Makan daging itu mahal tuh, nggak gampang itu. Nah, kita kasih, kita mudah-mudahan berikutnya jangan kemudian terpuruk jatuh miskin lagi setelah kurban habis itu miskin, ya jangan, tapi disimbolkan untuk menghindarkan dari terperangkap atau jeratan dari penjajahan, kemiskinan maupun kebodohan itu. Nah ini maka akhirnya nanti insya Allah umat Islam ini bangkit ya, dari sisi ekonominya, dari sisi ilmu pengetahuannya, dari sisi peradabannya, dari sisi kepribadiannya, dari sisi akhlaknya, dan berbagai bidang. Nah, itulah yang kemudian digambarkan sebagai peradaban Islam. Ini terakhir mungkin Ustaznya, adakah nasihat untuk para jamaah nih agar bisa terus berhijrah Ustaz? Karena kan ini kan butuh perjuangan Ustaz ya. Kayak pasti mikir kan, apa sih untungnya buat saya gitu? Kalau ada yang lain kenapa harus saya gitu Ustaz kira-kira? Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, jadi memang hijrah ini adalah ajaran Islam tentang gerak. Ya, ajaran Islam itu ada yang sifatnya diam, ada yang sifatnya gerak. Tidak semuanya gerak, tidak juga semuanya diam. Yang diam itu umpamanya ada iktikaf, itu diam. Ada wukuf, itu diam. Tetapi gerak juga. Jadi maka hijrah ini adalah ajaran untuk bergerak, untuk aktif, untuk mengubah situasi dari yang buruk menjadi yang baik, mengubah kondisi dari yang negatif menjadi positif. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk aktif, untuk dinamis, tidak jumud, tidak mandek, apalagi jatuh, apalagi terpuruk, apalagi tambah hancur, tidak, tapi untuk maju, berkembang, dan gemilang. Sebagaimana Al-Azhar itu artinya gemilang. Nah, bercita-cita, tentu tidak hanya cita-cita, bekerja, beraktivitas, bergerak untuk mewujudkan kegemilangan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengubah diri. Ubahlah langkahmu, ubahlah strategimu, ubahlah kegiatanmu, yang mana-mana yang kira-kira ini menyebabkan menjadi kendala, agar ada wujud dari solusi yang baru, dan teruslah berpikir untuk mewujudkan perubahan-perubahan itu. Karena kalau kita terus dalam kondisi diam, terus dalam kondisi tidur, ya, memang tidur diperlukan, tapi kalau tidur terus, nah, maka tidak akan. Oleh karenanya bangkit, ya ayyuhal muddastir kum fa'andir. Tuh, Nabi Muhammad nih muddastir ini, hai orang yang berselimat, kum. Nah, kum itu gerak itu, bangunlah, bangun, bangkitlah. Berarti gerak dari tadinya tidur menjadi bangun.
fa'angdir, maka berilah peringatan. Apalagi beri peringatan, nggak bisa di rumah, mesti keluar dari rumah dan mencari teman-teman mana di sana, dikasih peringatan. Oh, itu kok nggak ibadah, itu kok nggak sholat, dikasih peringatan. Dia seperti fa'angdir, rabbaka fakabbir. Pastikan gerakan itu dalam rangka mengagungkan nama Tuhan. Tuh kan, mengagungkan namanya. Apalagi nama organisasinya, nama keluarganya, nama partainya, enggak. Tapi wa rabbaka fakabbir. Yang ketiga apa? Wasiyabaka fatahhir. Apa tuh wasiyabaka fatahhir? Dan pakaianmu cuci, sucikan. Hidup bersih, hidup suci. Suci lahir pakaian, tapi juga pakaian hati, pakaian pikiran. Juga yang siyabaka fatar warujza fahjur, dan kemudian berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, fahjur, tinggalkan. Jangan mau berada di suasana yang penuh dengan keburukan-keburukan. Tinggalkan itu dan mulailah melanjutkan dengan hidup yang baru, yang jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Nah, saya kira itu semoga kita semuanya dapat terus-menerus berupaya untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik. Tentu ini butuh tenaga, butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang disebut dengan iman, ya, ilalladzina amanu wa hajaru, kemudian hijrah, wajahadu, dan kemudian mujahadah. Jadi ada iman, ada hijrah, dan kemudian ada mujahadah. Iman harus dipasang atas nama Tuhan, keyakinan kepada Allah, bukan untuk pribadi, bukan untuk, tapi atas nama Tuhan. Yang kedua diikuti dengan hijrah. Jangan hanya sudah puas dengan yang ada ini, tapi harus berupaya untuk meningkatkan, berubah yang lebih baik. Dan yang ketiga diperlukan mujahadah. Mujahadah itu apa? Yaitu kerja, berjuang terus menerus, tak kenal henti, ila muntahahul jannah, sampai ujungnya kita mendapatkan surga. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan di akhir tahun ini kita upayakan untuk bisa bermuhasabah sehingga nanti mengawali tahun baru 1445 Hijriah kita dapat melangkah dengan gagah, dengan optimis menuju tahun 1445 yang lebih baik, insyaallah. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah berakhir podcast kita hari ini. Untuk abang, kakak, ayah, bunda semua, jangan lupa di subscribe dan di share juga video ini. Insya Allah berkah selalu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Insya Allah kita jangan lupa selain memenuhi saldo ATM kita, tapi juga memenuhi saldo amal soleh kita. Makasih semuanya. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.